Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat yang berjudul Strategi Mewujudkan Visi Misi Manajemen Tata Usaha di Madrasah Mu'allimin Al-Huda Bogem. Langsung saja dengan dosen penguji yang bernama Bapak Muhammad Al-Fatih, MPDI, dan nama saya adalah Arif Baharudin dengan nomor NIM 18932444029. Kemudian peta konsep dari proposal ini adalah yaitu dasar pemikiran dan kondisi madrasah yang terdiri dari kondisi geografis, kemudian lingkungan madrasah, stakeholder madrasah, struktur madrasah, manajemen tata usaha madrasah. Kemudian pengertian atau dasar pemikiran madrasah. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat. Ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara bersamaan sehingga peran mahasiswa untuk mengembangkan bangsa dan sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Mahasiswa sebagai calon sarjana dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jadi di sini disimpulkan bahwa mahasiswa sebagai penerus bangsa harus bisa mengabdi kepada masyarakat, tidak hanya belajar teori saja di kampus, tetapi juga harus bisa mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian dengan cara keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan. Bersamaan itu pula, mahasiswa melakukan pengenalan lapangan pendidikan atau disebut PLP, sehingga mahasiswa akan mendapatkan banyak kompetensi sekaligus, yaitu kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional secara nyata. Selanjutnya, struktur madrasah. Struktur madrasah Sanawiyah Mu'allimin Al-Huda dengan jabatan kepala sekolah yang dipimpin oleh Bapak Agus Mustafa, SHI. Kemudian wakil kurikulum Bapak Asmu'in. Kemudian yang ketiga wakil kesiswaan Bapak Pajariska SPD. Selanjutnya yaitu kondisi geografis Madrasah Mu'allimin Al-Huda. Berdasarkan letak geografis, Madrasah Mu'allimin Al-Huda terletak di Dusun Bogem, termasuk dalam Desa Grogol, Kecamatan Dimbek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Madrasah Mu'allimin Al-Huda masih dalam naungan Pondok Pesantren Al-Huda. Kemudian lingkungan madrasah. Madrasah Mu'allimin Al-Huda adalah lembaga formal yang berdiri pada tahun 2017 di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda dengan jumlah siswa kurang lebih 135 siswa dari kalangan orang luar bukan santri dan dari kalangan santri. Madrasah Mu'allimin Al-Huda merupakan salah satu lembaga pendidikan yang kental dengan tradisi salafus soleh, berusaha mengantarkan anak didik menjadi insan yang mempunyai wawasan keislaman secara mendalam dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha meningkatkan intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Di madrasah berkompetensi di bidangnya. Di Madrasah Mu'allimin Al-Huda, anak akan dididik oleh tenaga pendidik yang berkompetensi di bidangnya, serta didukung dengan lingkungan belajar pondok pesantren yang kondusif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Madrasah Mu'allimin Al-Huda ini lebih mengutamakan pendidikan agama yang kental dengan salafus soleh, dan mereka juga tetap memiliki pendidikan umum tetapi tidak memprioritaskannya.
dan lebih memprioritaskan pendidikan agama daripada pendidikan umum. Terus kemudian manajemen tata usaha di Madrasah Mu'allimin Al-Huda. Pengertian manajemen tata usaha adalah kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk digunakan bila diperlukan. Adapun pengelolaan manajemen tata usaha di Madrasah Mu'allimin Al-Huda yaitu melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari madrasah, menyediakan keterangan bagi pucuk pimpinan madrasah untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Kemudian melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab pada kepala tata usaha. Jadi kesimpulan dari manajemen tata usaha adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi sekolah, baik itu administrasi pembuatan surat menyurat atau pembuatan catatan nama-nama siswa, catatan pembayaran, administrasi pembayaran, dan lain-lain. Kemudian tanggung jawab tata usaha. Yang pertama yaitu penyusunan program kerja tata usaha sekolah. Kemudian mengelola administrasi sekolah. C. Pengurusan dan pelaksanaan administrasi atau sarana-prasarana sekolah. Kemudian penyusunan administrasi kesiswaan. Kemudian penyusunan administrasi kurikulum dan penyusunan administrasi kepegawaian. Jadi itu adalah tanggung jawab dari seorang tata usahawan atau seorang yang mendapatkan amanah untuk mengelola tata usaha sekolah. Kemudian stakeholder Madrasah Mu'allimin Al-Huda. Di dalam Madrasah Mu'allimin Al-Huda, untuk pemangku kepentingan stakeholder internalnya adalah pimpinan yayasan, pimpinan pondok pesantren, kepala madrasah, pengelola pendidikan, tenaga pengajar, murid, santri, dan masyarakat sekitar. Jadi semua bisa ikut andil dalam stakeholder madrasah. Adapun pemangku kepentingan stakeholder eksternal adalah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian permasalahan madrasah. Berdasarkan hasil survei atau observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada teman saya yang menjadi guru sekaligus bagian tata usaha di madrasah tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan madrasah yang ada di Madrasah Mu'allimin Al-Huda setelah adanya pandemi COVID ini adalah yaitu beberapa guru dan siswa harus mengumpulkan data melalui online semua untuk memenuhi aturan oleh pemerintah yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk di rumah atau social distancing. Tidak diperbolehkan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Semua pengumpulan nilai data apapun dilakukan secara online. Oleh sebab itu, banyak murid yang kadang tertinggal informasi penting mengenai madrasah karena minimnya pegang handphone. Jadi kesimpulannya di sini adalah permasalahan utama yaitu terletak pada dikarenakan pandemi COVID ini sehingga pengumpulan semua berkas, semua nilai, semua tugas atau rapot-rapot dilakukan secara online dan banyak santri yang belum mengetahui caranya mengumpulkan secara online itu gimana, terus prosedurnya itu gimana. Jadi kurangnya informasi. Karena semua santri tidak diberi keluasan untuk memegang handphone dengan tujuan nanti tidak mengganggu kegiatan belajar mengajarnya. Jika dipegangi handphone secara terus-menerus, nanti malah mengganggu. Ya itu tadi. Kemudian program kerja manajemen tata usaha Madrasah Mu'allimin Al-Huda Bogem. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa, guru, dan masyarakat. Kemudian observasi permasalahan di bidang tata usaha. Yang C, melaksanakan pekerjaan bagian tata usaha yang sifatnya membantu atau menunjang bagi kelancaran pekerjaan pokok. Yang E, mengembangkan program kerja tata usaha yang sudah berjalan. F,
meningkatkan aktivitas dan kreativitas terhadap pelayanan administrasi sekolah. Kemudian pencapaian program, yaitu target program. Yang pertama, target program saya yaitu meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dan anggota tata usaha. Yang kedua, memberikan layanan yang cepat dan tepat serta tanggap dalam memuaskan pelanggan. Jadi saya mempunyai visi untuk melatih bagian tata usaha, atau bukan melatih ya bahasanya, untuk belajar bersama-sama agar bisa memberikan layanan yang cepat. Bagaimana kita bisa memberikan layanan yang cepat, yang tanggap, yang selalu bisa peka terhadap permasalahan yang ada dalam lingkungan tata usaha tersebut. Yang ketiga, membangun budaya kerja dan melayani. Sehingga sebisa mungkin kami menerapkan pelayanan yang terbaik dari ruang tata usaha, agar pelanggan bisa merasa puas dan bisa menilai kami dengan baik. Kemudian tujuan program yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan dan penanganan surat masuk atau keluar, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi madrasah. Kemudian meningkatkan keterampilan di bidang masing-masing agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Apabila banyak salahnya mohon dimaafkan dan dikoreksi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjadi audiens saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Udah, Rip? Udah, tah? Udah. Makasih ya, udah hadir. Ya, sama-sama.